Baik, kita bicara dulu definisi biar kita nggak debat kusir. Apa pengertian tidak ragu-ragu? Pengertian tidak ragu-ragu itu adalah keyakinan yang udah tetap kokoh. Begini, tidak ragu-ragu adalah suatu keadaan di mana ada jawaban pasti. Ya. Contoh misalnya, sekarang jam berapa? Kalau Anda tidak tahu antara jam 7 atau jam 8, itu berarti ragu-ragu. Artinya tidak ada jawaban yang pasti. Ya. Contoh, si Udin udah makan atau belum? Nggak tahu udah makan atau belum. Ketika tidak ada jawaban yang jelas, tidak ada jawaban yang pasti, berarti itu adalah satu indikasi keraguan-raguan. Setuju? Ya, tidak kepastian. Shalom, apa kabar saudara? Salam damai bagi kita semua. Luar biasa para apologet gencar dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagai bentuk daripada pembelaan terhadap iman Kristen. Karena seperti yang kita tahu bahwa banyak orang tidak suka terhadap penginjilan. Kalau dulu kita menginjil dari rumah ke rumah, itu dikatakan kristenisasi. Lalu kemudian kalau kita berbagi pun, dikatakan kristenisasi oleh karena Indomie. Sekarang adalah penginjilan melalui media sosial, itu sangat-sangat dipermudah. Namun juga tidak berhenti iblis untuk bekerja, mencoba untuk menghapus akun-akun para apologet yang memberitakan Injil. Ada bahkan sampai melaporkan apologet-apologet Kristen hingga masuk penjara. Maka untuk itu teman-teman kita membuat payung asosiasi Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia atau disingkat Generasi Muda FKPPI. Mari kita terus berdoa dan dukung teman-teman apologet Indonesia supaya terus menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Kita juga turut serta dalam memberitakan Injil dengan membagikan video-video yang ada di channel ini. Nah, seperti apa dan tanggapan dan respon daripada saudara-saudara kita yang ingin belajar Injil, mari kita simak sampai selesai video ini. Baik, ada Zaki. Iya, banyak orang mualaf itu cuman pansos biar kalian tahu. Kasihan saya dengan kalian itu. Ya, silakan. Zaki, nyalakan kamera Anda. Para desa. Ya, mau bahas apa ini lagi, Zaki? Apa cerita kok ribut kali? Cerita bagaimana Muhammad menyuruh hal-hal yang mesum. Ada aja pula bahasa ya, yang mesum. Coba, kalau Anda punya istri kan? Udah, Edis. Oke. Bayangkan, kalau istri Anda disuruh menyusui pria lain yang sudah dewasa. Berarti orang yang menyuruh istri Anda melakukan seperti itu adalah orang yang menyuruh istri Anda berbuat mesum, betul? Iyalah pula kalau seperti itu caranya. Oke. Benarkah Muhammad menyuruh hal yang serupa dengan itu? Nggak ada. Nggak ada. Seorang wanita bernama Sahlah. Sebentar. Seorang wanita bernama Sahlah datang menemui Muhammad perihal adanya kecemburuan di raut wajah suaminya. Karena ada pria lain yang tinggal bersama dengan mereka di rumah. Seperti misalnya Sarwenda, istrinya Ruben, ada laki-laki lain di rumah itu selain Ruben. Namanya Bertrand. Bertrand atau apa? Bertrand. Anak angkatnya itu. Anak angkatnya itu, Edis. Iya, anak angkatnya. Persis kejadiannya begitu. Persis kayak begitu kejadiannya. Lalu, Sahlah ini mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, wajah suamiku itu merengut cemberut. Kritik wajah suamiku itu. Karena ada laki-laki lain di rumah. Padahal laki-laki itu anak angkat dia. Namanya Salim. Lalu apa kata Muhammad? Tahu nggak apa kata Muhammad kepada Sahlah itu? Apa katanya? Susuilah si Salim itu. Disuruh disusui. Lalu Sahlah terheran-heran dengan perintah Muhammad yang cetar membahana. Ya Rasulullah. Astagfirullah ya Rasulullah.
Bagaimana saya susui? Si Salim itu sudah dewasa. Dia sudah berjanggut. Muhammad tersenyum dan berkata, saya tahu bahwa dia sudah dewasa. Singkat cerita, disusuilah si Salim itu oleh Sahlah. Dan si Sahlah melapor kembali kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sekarang suamiku tidak cemburu lagi. Bayangin ceritanya, bayangin. Itu fakta atau cerita dongeng? Fakta atau cerita dongeng. Baik. Itulah sebab-musababnya Anda masih Islam, Zaki. Kita tampilkan. Kita sampai capek kita menampilkan hadis ini, teman-teman. Sungguh nekat yang nyata mereka. Perhatikan. Itu sahih atau tidak tuh apa, Adik Edis? Ini bukan cuma sahih, mutawatir. Diriwayatkan dalam banyak hadis-hadis. Nih ya. Perhatikan. Ini hadis pertama. Dari Aisyah dan seterusnya, kita ambil intinya saja nih ya. Sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana umumnya orang dewasa. Dia berada di rumah kami. Sedangkan aku menyangka bahwa pada diri Abu Huzaifah, suaminya dia, ada kecemburuan. Berkenaan dengan hal itu, bagaimana yang demikian itu? Nabi bersabda kepadanya, susuilah dia, maka kamu menjadi haram kepadanya. Dan akan hilanglah sesuatu yang ada pada diri wajah suamimu, Abu Huzaifah. Lalu Sahlah pulang, kemudian ia berkata, sungguh aku telah menyusuinya, maka hilanglah sesuatu pada diri Abu Huzaifah. Satu. Hadis riwayat Muslim. Hadis kedua, ya, dari Aisyah dan seterusnya. Aisyah mengatakan, tidakkah ada pada diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik? Ya, istri Abu Huzaifah pernah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Salim keluar masuk rumahku, sedang ia kini telah dewasa. Sedang ada pada diri Abu Huzaifah terdapat sesuatu terhadapnya. Yang demikian itu bagaimana? Kemudian Rasulullah bersabda, susuilah dia. Hadis kedua. Hadis ketiga. Sahlah berkata, bagaimana aku menyusuinya? Sedangkan ia adalah seorang laki-laki yang sudah besar. Maka Rasulullah tersenyum lalu bersabda, aku tahu bahwa dia itu laki-laki yang sudah besar. Kurang berapa banyak hadisnya? Iya, Anda terherman-herman kan sekarang? Ternyata kelakuan Nabiku kayak begini. Itu dulu para sahabat mengutip hadis itu, Edis, itu dari orang yang sudah tua renta. Jadi hadis itu diambil dari riwayat Muslim tadi ya. Itu hadis tidak sahih, Edis. Palsu. Bukan palsu, tidak sahih. Karena diambil dari orang tua yang udah renta yang mulai pikun. Pikun lupa artinya. Berarti tidak benar isi hadis itu. Bisa dibilang seperti itu. Oke. Seperti pernyataan saya. Ketika seseorang sungguh-sungguh mendalami agama Islam, sungguh-sungguh belajar hadis, maka dia akan menyimpulkan bahwa isinya berupa kebohongan. Betul? Bisa dibilang seperti itu. Artinya benar yang saya katakan. Jika Anda sungguh-sungguh belajar hadis, sungguh-sungguh mendalaminya pada suatu malam, maka keesokan paginya Anda akan menelpon tukang loak dan berkata kepadanya, wahai tukang loak, tolong bawa buku ini dari rumahku dan buatlah ini untuk bungkus pecel. Betul? Betul atau tidak? Tidak seperti itu, Edi. Loh. Berarti Anda ingin menyimpan buku-buku yang memfitnah Muhammad. Bukan semuanya hadis itu tidak benar. Karena Anda belum belajar. Ini baru saya ajarin satu, belum yang lain. Gimana Anda ini? Benar, tapi kan hadis itu tidak semuanya benar dan tidak semuanya salah. Tidak semuanya benar karena Anda belum membaca semuanya. Kalau Anda membaca semuanya, semuanya tidak benar. Gimana sih Anda ini?
Karena hadis itu kan banyak-banyak kan kata dari para sahabat yang mengutip dari Rasulullah kata-katanya kan. Tapi kalau firman Allah baru benar semua. Kalau hadis itu banyak orang tua yang udah pikun, yang udah seperti ini lupa ingatan dia. Makanya dikutip itu menjadilah hadis itu seperti itu. Nggak sempurna. Baik. Jadi hadis-hadis banyak berisi kebohongan, betul? Bisa bilang seperti itu ya. Dan Anda senang menyimpan buku yang berisi kebohongan itu di rumah Anda? Enggak. Kalau begitu benar yang saya katakan. Dalam waktu yang tidak lama lagi, Anda akan panggil itu tukang loak. Tahu tukang loak kan? Tukang pengepul barang bekas? Pemulung ya? Iya. Pasti Anda akan panggil mereka. Bang, tolong nih, kiloin aja nih buku nih. Karena berisi kebohongan. Saya tidak mau nanti buku ini dibaca oleh anggota keluarga saya yang lain. Bukan semuanya, Adik Edis. Bukan semuanya seperti itu. Ada juga yang benar. Satu-satu kali lah hadis itu diambil dari riwayat. Makanya Buya, begini, cerita dari hadis itu saja sudah penuh dengan kebohongan. Buya Sakur pernah membuat satu kajian khusus. Bagaimana hadis-hadis itu tidak bisa dipercaya. Dia berkata begini, konon kabarnya, ya, Bukhari, seorang yang membukukan hadis, itu meneliti 600.000 hadis selama 16 tahun. Ayo sekarang kita pakai kalkulator. Kita pakai kalkulator. Kita tunjukkan kebohongan-kebohongan yang membangun agama Islam ini. Semua cerita agama Islam itu semua berisi kebohongan. Kita pakai kalkulator. Adik Edis, dalam 6.000 itu 2.000 yang sahih. Kita pakai kalkulator dulu, Bang. Dengar ya, Zaki. 600.000 hadis. Menurut buku pembuka, kata pengantarnya itu, Bukhari 16 tahun lamanya menyortir hadis-hadis dari 600.000. Kita bagi 16. 600.000 dibagi 16, 37.500 setahun. Kita bagi 12. 3.125 per bulan. Kita bagi 30. 104 hadis. Bayangin. 104 hadis. Kita buletin 100. Kita buktikan kebohongan agama Islam. Bayangin, dalam satu hari itu tidak mungkin ada 24 jam orang bisa beraktivitas. Setuju? Setuju. Ada tidur ya? Pasti ada tidurnya. Kita bikin orang tidur 8 jam. Kita bikin Bukhari nggak punya kerjaan selain daripada menyeleksi hadis. Zaman dulu belum ada sepeda motor. Zaman dulu masih naik onta, betul? Zaman dulu belum ada HP untuk menelpon, untuk verifikasi. Bener nggak lu ngomong gini, bro? Betul nggak, bro? Kalau zaman sekarang tinggal kita telepon. Zaman dulu masih naik onta. Bayangin. Dalam satu rantai periwayat, biasanya ada beberapa orang. Fulan berkata kepada Fulan, kata si Fulan, kata si Fulan, kata si Fulan. Bayangin, sehari dia bisa menyelesaikan 100 hadis. Masuk akal nggak? Satu hari? 100 hadis. Dari 600.000 tadi yang dibagi tadi? 600.000 kita bagi 16 tahun. 16 tahun kita bagi 12. 12 kita bagi 30. Jatuhnya per hari dia harus menyortir 100 hadis. Masuk akal nggak? Terlalu banyak itu ya. Makanya kata Buya Sakur, jangan takut murtad. Bagaimana kita mau menyelis 100 hadis sehari? Nemuin orang-orangnya saja sudah berapa lama? Saya rasa untuk yang waras saja paling sehari itu bisa menyelesaikan 3 hadis.
Itu belum tentu, itu udah capek banget. Karena kita harus nemuin si fulan. Bener nggak lu ngomong begini? Kata si fulan begini, kata si fulan begitu. Sejak kapan 100 hadis sehari? Saya bilang sama Edis tadi, kalau seperti itu terjadinya, jadinya dalam hadis ini tidak semuanya benar dan tidak semuanya salah. Karena dalam perhitungan satu hari itu dibagi berarti tidurnya 8 jam, berarti sekitar 12 jam atau 14 jam, 100 hadis. Iya, dalam 12 jam. Bayangin, kita bagi 12. Sisa 12 jam ya. Atau 14 jam aja lah. Kebanyakan 12 kedikitan. Kita bagi 104 tadi ya. 104 kita bagi 14 jam. 1 jam dia nyelesaikan 7 hadis, bayangin. 1 jam 7 hadis. Saya rasa dulu ini si siapa Bukhari dulu dia udah punya jetpacknya GTA. Sebentar ke Abu Hurairah, sebentar ke Aisyah. Makanya yang saya dengar dari Edis tadi, masalah hadis itu saya tidak menganggap itu benar. Iya, makanya benar yang saya bilang, Zaki. Kalau kalian sungguh-sungguh mendalami agama Islam, langkah pertama yang kalian lakukan adalah mencampakkan hadis ke tong sampah. Itu langkah pertama. Langkah kedua, Al-Quran pun Anda akan lemparkan ke tong sampah juga. Mau tes nggak? Baik. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Betul? Betul. Artinya? Lihat Google dulu. Sudah saya bilang, orang Islam walaupun baca Arabnya setengah mati, walaupun mereka sampai nangis-nangis, mereka nggak tahu apa yang dibaca. Baik, saya bantu mengartikan. Artinya adalah, inilah kitab, Zalikal kitabu, la raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi menurut Al-Quran, Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya. Benar. Itu Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Saya akan buktikan bahwa statement itu tidak akan mungkin dipercayai oleh orang Islam yang berakal. Mari ambil bagian dalam pelayanan mulia ini. Central Kristen Indonesia sedang berjuang bagi gereja-gereja di pelosok yang sulit mendapatkan keadilan dalam beribadah. Padahal konstitusi sudah jelas menjamin kebebasan itu. Banyak saudara seiman kita harus beribadah dengan penuh rasa takut, bahkan tanpa rumah ibadah yang layak. Kita tidak bisa diam melihat mereka berjuang sendirian. Jadilah saluran kebaikan. Dukung pelayanan Central Kristen Indonesia melalui BRI 042 130049 9650 AN Central Kristen Indonesia. Setiap rupiah yang Anda berikan akan menjadi dampak nyata bagi mereka yang membutuhkan. Mari kita manfaatkan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan, pengharapan, dan terang Kristus bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh saudara gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. GPU. Baik, kita bicara dulu definisi biar kita nggak debat kusir. Apa pengertian tidak ragu-ragu? Pengertian tidak ragu-ragu itu adalah keyakinan yang udah tetap kokoh. Begini, tidak ragu-ragu adalah suatu keadaan di mana ada jawaban pasti. Ya. Contoh misalnya, sekarang jam berapa? Kalau Anda tidak tahu antara jam 7 atau jam 8, itu berarti ragu-ragu. Artinya tidak ada jawaban yang pasti. Ya. Contoh, si Udin udah makan atau belum? Nggak tahu udah makan atau belum. Ketika tidak ada jawaban yang jelas, tidak ada jawaban yang pasti,
berarti itu adalah satu indikasi keraguan-raguan. Setuju? Ya, tidak kepastian. Baik, kita buktikan. Apakah ada keraguan-raguan dalam Islam? Baik. Di dalam surat Al-Baqarah terdapat satu ayat yang berbunyi Alif Lam Mim. Apa arti Alif Lam Mim? Hanya Allah yang tahu itu, Edis. Berarti Anda tahu atau tidak? Anda punya jawaban nggak? Enggak, saya nggak tahu. Berarti Anda punya keraguan tidak? Enggak. Karena itu cuma Allah yang Alif Lam Mim itu cuma Allah yang tahu. Kita tidak ada pengetahuan dan ilmunya di situ, adik-adik. Bukankah di dalam Al-Quran dikatakan tidak ada keraguan padanya? Benar. 100%. Kalau begitu apa arti Alif Lam Mim? Hanya Allah yang tahu. Lalu menurut surat Yusuf ayat yang kedua. Quran diturunkan dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Betul? Betul. Apakah Anda memahami Alif Lam Mim? Tidak, hanya Allah yang tahu. Berarti pernyataan Quran diturunkan dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya, berarti statement itu salah, betul? Nyatanya Anda tidak paham. Iya, benar. Iya, makanya sebentar lagi pun Anda akan mencampakkan Al-Quran juga. Dalam hal itu, cuma yang itu aja, bukan semua. Banyak. Salah satu surat di dalam Al-Quran menyatakan bahwa Quran itu berisi hal-hal yang tidak jelas. Quran komentarin Quran sendiri. Bayangin. Al-Quran mengomentari dirinya sendiri bahwa di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang tidak jelas. Saya tunjukkan ayatnya. Ya. Sungguh Anda nekat yang nyata ini teman-teman ya. Adik Edis, yang jelas ngomongnya ya. Baik, saya tunjukkan kepada Anda bahwa ayat-ayat Al-Quran, kata Al-Quran sendiri, ada ayat-ayatnya. Perhatikan. Ini surat Ali Imran, ayat yang ke-7, betul? Apa dikatakan di sini? Dialah yang menurunkan Al-Quran, Alkitab, kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Tahu nggak arti mutasyabihat? Mutasyabihat. Nggak tahu lagi. Pantes masih Islam. Tahu mutasyabihat apa? Terus baca semuanya. Adapun orang-orang yang condong hatinya kepada kesesatan, mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengerti takwilnya melainkan Allah. Jadi Quran bilang, di dalam Al-Quran tersebut ada ayat-ayat yang tidak jelas. Hanya Allah yang tahu. Makanya saya bilang, Ali Imran ini ayat 7 ini, mustahil ini firman Allah. Ini pasti komentar orang terhadap Al-Quran, tapi dimasukkan jadi ayat. Bagaimana mungkin Allah komentarin di dalam isi Al-Quran, tidak ada yang mengerti kecuali Allah. Ini Allah yang mana lagi? Masa Allah berfirman di dalam Al-Quran tersebut ada ayat-ayat yang tidak dimengerti kecuali oleh Allah. Masa Allah komentarin bahwa ayatnya dimengerti oleh Allah yang lain lagi? Nih, saya tunjukkan apa arti mutasyabihat. Kita baca nih tafsir-tafsirnya, ya. Apa sih yang dimaksud dengan mutasyabihat, Pak Ustadz? Perhatikan. Maka ayat-ayat yang lain yang mutasyabihat. Apa pengertian mutasyabihat? Baik. Nih. Mutasyabihat
yang penjelasannya sulit dipahami. Sulit. Padahal Quran diturunkan dalam bahasa Arab supaya kamu memahami. Tidak ada keraguan padanya. Tapi nyatanya Allah malah bilang tidak bisa dipahami. Nih. Sulit dimengerti maknanya. Tidak ambigu sebenarnya bahasanya itu. Tidak jelas. Ya sebagian ya. Iya, berarti Anda mengakui bahwa ada ayat-ayat dalam sebagian dalam Al-Quran yang tidak jelas. Bukan tidak jelas, maksudnya sebagian yang kita nggak mengerti. Oke, apakah maknanya jelas? Apakah maknanya jelas? Maknanya jelas. Mutasyabihat jelas? Itu cuma orang yang berilmu yang tahu ya, Edis. Nggak ada yang tahu kecuali Allah kok orang berilmu. Para ulama. Ulama sekalipun tidak tahu apa itu mutasyabihat. Aduh. Apakah Anda akan mengatakan bahwa ada ulama yang tahu arti alif lam mim? Itu udah hakikat itu. Iya, berarti tidak tahu, ulama pun tidak tahu, betul? Ya, itu udah mendalam tuh Edis. Alif lam mim itu maknanya udah mendalam. Iya, saya pun punya ayat yang sangat mendalam. Tung kriung. Nah, itu ayat saya terkenal itu. Sekarang saya tanya, panggil, kumpulkan jin-jin dan para setan buat ayat semisal yang saya buat, tung kriung. Coba, apa makna tung kriung? Jangankan itu ulama Anda, saya sendiri aja nggak tahu arti tung kriung itu apa. Iya, itulah mujizat ayat tung kriung itu. Mana Anda ini? Sebagian tuh Edis. Jadi kan saya ngomong tadi macam alif lam mim tadi yang Anda kasih tahu kepada saya tadi itu memang rahasia Allah. Tungkriung juga itu rahasia, tungkriung. Itu rahasia, kalau sempat itu terbuka, langit-langit akan runtuh itu. Tungkriung ini adalah salah satu ayat pamungkas yang sampai sekarang tidak terpecahkan. Oke lah Zaki, ya Anda. Saya sarankan kepada Anda Zaki untuk jangan berlama-lama mencampakkan hadis dan Quran kepada tukang loak. Masuk di sini Edis, biar kepala saya sedikit biar membuat tenang gitu ya. Iya. Masuk saya ke sini. Anda harus cepat-cepat mengambil kesimpulan sebelum terlambat nanti ya. Datanglah kepada Tuhan Yesus, jalan kebenaran dan hidup. Jangan Anda malah datang kepada orang meninggal di Arab sana. Oke, begitu ya. Zaki. Bentar lo. Saya kalau itu nggak setuju. Karena bentar lo ya, saya bicara dulu ya. Silakan. Karena logika saya bermain, masalah Yesus itu di umat Kristen itu adalah Tuhan, saya nggak masuk logika. Karena seperti apa? Karena tidak ada manusia menyembah manusia. Seperti itu, Adik Edis. Jadi saya itu tidak masuk di logika saya dan keimanan saya. Menyembah itu apa sih? Kalau yang Anda maksud begini, menyembah itu apa? Bahasa Arabnya menyembah itu apa? Kalau kita seperti ini, itu namanya kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersujud, bukan tersungkur-sungkur ya. Bersujud dengan tersungkur itu beda. Anda tadi mengatakan manusia menyembah manusia, betul? Nah, saya nggak setuju itu memang. Apa menyembah yang Anda katakan menyembah ini dalam bahasa Arabnya apa? Ya. Hilang. Kenapa Anda hilang, Zaki? Terpental ya teman-teman. Ya Zaki, Anda kena red flag ini. Tidak tahu Anda kenapa Anda kok kena red flag. Oke, teman-teman sekalian, kita lanjutkan kembali. Tapi dia masih di sini. Saya lihat dia masih di layar. Some of us don't even know how to treat each other. Some of us look at each other like we're stupid on here. And when Trump take this whole, I'm talking to my supporters over here. We talking about when Trump take the whole screen down. We don't know how to treat one another. I'm not talking about politics, bro. I'm sorry, are you? We ain't talking about no, hey. We ain't talking about politics either. Bye. Well, I'm not talking about politics.
Let me get you out the way. Let me get you out the way. Ayo jadi berkat lewat tangan kita. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah pelayanan luar biasa yang sangat membutuhkan dukungan kita. Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tempat ini bukan hanya sekadar rumah, tapi juga menjadi sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Di sini mereka belajar, dibina, dan dimuridkan, bukan hanya secara akademik, tapi juga secara rohani. Saat ini ada sekitar 30 anak yang setiap hari mendapat bimbingan. Mereka punya mimpi, tapi terbatas oleh keadaan. Dan yang lebih menyedihkan, yayasan ini tidak memiliki sponsor tetap untuk menopang semua kebutuhan. Inilah kesempatan kita untuk menjadi jawaban doa mereka. Di bawah naungan Gereja YouTube, kami berkomitmen untuk mendukung Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tapi kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh hati-hati yang tergerak untuk bersama-sama menjadi saluran kasih. Mungkin yang bisa kita berikan tidak banyak, tapi ketika banyak tangan bergerak bersama, hasilnya akan luar biasa. Media sosial tidak hanya untuk hiburan, tetapi bisa menjadi alat untuk membawa terang dan harapan, termasuk untuk anak-anak ini yang masa depannya sedang kita pertaruhkan. Mari jadi saluran kasih. Jadilah bagian dari perubahan hidup mereka. Rekening donasi BRI 04210 1003 420566 atas nama Yayasan Cipta Pelita atau bisa melalui scan barcode di kris ini. Kebaikanmu hari ini akan menjadi dampak nyata bagi banyak orang melalui Yayasan Cipta Pelita. Mari kita gunakan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan dan harapan bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh sahabat gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. Mari bersama mendukung pelayanan Apologet Kristen. Saudara yang terkasih, kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dalam mendukung pelayanan Apologet seperti Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, FKPPI, Apologet Kristen, dan juga Komunitas Kristuber, Kristen YouTuber Indonesia. Rekening donasi Bank BRI 0421 010048 7056 0 atas nama Generasi Muda FKPPI atau cukup scan barcode yang tersedia di layar. Pelayanan ini ada untuk membela iman, menguatkan jemaat, dan membawa terang Kristus di tengah dunia yang semakin penuh tantangan. Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menabur dan mendukung pekerjaan Tuhan ini. Kami tidak memaksa. Ajakan ini hanya untuk mereka yang benar-benar rindu dan merasa terpanggil untuk membantu. Dan jika saat ini saudara belum bisa mendukung secara materi, doa saudara adalah dukungan yang sangat berharga. Karena kami percaya doa yang tulus memiliki kuasa yang luar biasa. Mari kita gunakan media sosial sebagai alat untuk berdampak baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk setiap dukungan, sekecil apapun itu. Dukungan Anda sungguh berarti bagi kami dan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. GBU.